Namamu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang maha baik, pada awal hari ini kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan segala aktivitas kami kepadamu pada hari ini. Kiranya berjalan dengan lancar, terutama pembukaan Vireta Cup pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi kelancaran dalam kegiatan hari ini dan menganugerahkan kami sukacita yang daripadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Mohon perhatian. Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kedatangan kerajaan Allah selalu berkaitan dengan datangnya bencana dan malapetaka yang kerap terjadi di belahan bumi. Mengapa selalu ada kecenderungan untuk mengaitkan bencana dengan hari kiamat? Harus diakui bahwa Yesus sendiri menyebutkan hal ini berulang-ulang saat mengajar di Bait Allah maupun di hadapan para muridnya. Akan tetapi, seringkali kita lupa atau sengaja lupa bahwa Yesus selalu mengingatkan akan tanda-tanda alam yang akan menyertai kedatangan kerajaan Allah. Tetapi tentang kapan peristiwanya, Yesus selalu mengatakan bahwa Anak Manusia pun tidak tahu kapan datangnya kerajaan Allah itu. Maka Yesus melanjutkan pengajarannya supaya kita berjaga-jaga. Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan bahwa orang di zaman Nuh tidak diselamatkan karena hidup menurut kehendak mereka sendiri. Begitu pula di zaman Lot, mereka hidup dalam kesesatan duniawi, maka mereka binasa. Hidup dalam terang Allah itu jaminan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Masih adakah ruang dan waktu? Dengan berbagai tawaran yang menggiurkan lewat media sosial yang justru sering membuat kita merasa capek dan kehilangan arah hidup, apakah masih akan ditemukan orang-orang yang setia menjalankan ajaran Tuhan? Ya Allah, berikanlah kami keteguhan kehendak, agar kami tidak kehilangan pegangan hidup di saat banyak tawaran duniawi diperhadapkan di depan mata kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada awal hari ini.
Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjalankannya dan menghidupkannya, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Berkatilah rekan-rekan kami yang dalam keadaan kurang sehat. Anugerahkanlah kesehatan kepada mereka, dan berkatilah kami semua sehingga kami selalu kompak dalam melaksanakan tugas-tugas kami, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Doa ini kami aturkan di hadapan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.